Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan dapurnya Chef Ryan ini ya, yang ada di Cambridge, Inggris. Sekarang kita beralih ke kamar mandi mewah Lucy yang ada di Los Angeles, California. Desain kamar mandi mewah yang membuat dia merasa sedang berada di spa. Oke, kita masuk aja. Dan ini sebelum diapa-apain ya. Dan ini aku mau coba lihat cetak birunya dulu kayak gini. Dan aku juga mau bilang bahwa aku tidak mengikuti sepenuhnya cetak biru. Pasti ada yang berbeda ya. Yaudah kita mulai aja yang pertama dari lantai seperti biasa. Untuk lantainya di sini, untuk lantai kamar mandi mewah ya, jujur aku sulit sekali menentukan. Karena kadang pilihan yang ke satu itu juga bisa mewah gitu. Asal bisa menyesuaikan dengan dinding, dengan atap dan sekitarnya gitu kan. Tapi kalau aku di sini aku akan ambil yang kedua aja karena itu warna gold. Ada warna goldnya gitu. Dan ada motif garis-garisnya juga. Terus selanjutnya kita ke bagian dinding. Untuk dindingnya di sini yang ke satu enggak, yang kedua atau yang ketiga ya. Kalau yang ketiga, tahu sendiri warna putih ya kan, itu udah pasti mewah. Tapi menurut aku kayak kurang hidup aja gitu. Dan lagi untuk lantai mereka kurang serasi sebenarnya ya kan. Jadi di sini aku akan ambil yang kedua aja sih. Warna gold. Mewah memang biasanya identik dengan gold kan. Ya udah, aku ambil ini aja. Ntar kalau di pertengahan dirasa kurang cocok kan bisa diganti ya kan ya. Tapi jangan coba-coba ngelakuin ini di dunia nyata ya guys, karena ini cuman game, nggak apa-apa banget salah pilih terus bisa diganti juga. Selanjutnya kita ke bagian dinding shower. Untuk dinding showernya di sini aku menyesuaikan dong ya dengan yang sudah ada, jadi yang kedua. Dan ini udah pasti kesannya mewah. Baiklah, aku ini merupakan dinding shower yang cantik, tapi bukankah kita juga harus mikirin anggaran biayamu? Harusnya iya, tapi kalau soal kamar mandi, tidak ada batas pengeluaran untuk bahan yang bagus, terutama marmer. Mbak Lucy ini mantep sih. Dia kaya kayaknya ya kan. Terus ke bagian jendela. Untuk jendelanya di sini juga menyesuaikan dengan area sekitar, dengan dinding shower juga ya kan, dengan lantai. Jadi kalau aku yang kedua sih. Kalem juga warnanya. Oke. Wah, pemandangan yang indah. Tidak heran mengapa mereka menyebut kota ini spot taman dunia. Aku tidak mendengar ada yang menyebutnya begitu, kayak mereka seharusnya menyebutnya spot paling bagus, atau mungkin spot butik. Spot butik. Oke, kita lanjut ke bagian pembatas. Untuk pembatasnya di sini juga aku ambil yang kedua. Iya, karena dia sama dengan dinding shower ya kan. Terus ke bagian atap. Untuk bagian atapnya di sini antara 2 dan 3 aja sih. Kalau yang ke satu aku nggak ngambil ya. Kalau yang kedua itu kelihatan luas karena dia di tengah kosong. Lampunya di tengah udah gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau yang ketiga kan lampunya kecil-kecil bulat gitu ya, dan itu di sekelilingnya, di area pinggir. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka yang ketiga. Karena banyaknya cahaya lampu itu juga bikin sesuatu terlihat mewah, apalagi ruangan ya kan. Terus ke bagian bak mandi. Aku di sini nggak akan ngambil gold, aku ambil yang satu aja. Simple, nggak selalu harus gold ya kan, putih juga mewah gitu. Dan ke mana lagi, ke rak. Oke, untuk raknya di sini sebenarnya aku pengen banget ngambil warna gold ya, buat sama kayak dinding gitu. Tapi di sini goldnya menurut aku kurang cantik karena dia lost gitu loh, maksudnya nggak ada pembatas di belakangnya, bener-bener lost aja. Sedangkan di sini seharusnya raknya itu rak yang agak tertutup di area belakang. Jadi depan kebuka, samping-sampingnya ketutupan gitu. Nah, sedangkan di sini kan yang tertutup itu cuman yang putih atau yang kedua. Jadi mau nggak mau juga sih aku akan ambil yang kedua. Meskipun dia warna putih ya kan, nggak nyatu nih sama si dinding, tapi nggak apa-apa. Terus ke bagian toilet. Jujur aku bingung toilet yang mana karena yang ketiga, oke. Kalau yang ke satu, dia gede. Terlalu gede menurut aku ya. Yang kedua, dia tinggi sampai menghalangi sedikit bagian rak gitu. Jadi rak yang di bawah agak tertutup sama dia. Kalau yang ketiga, raknya nggak nempel langsung ke lantai.
dia ngegantung gitu. Tapi itu malah lebih mudah dibersihkan sih. Jadi kalau aku akan lebih milih yang ketiga. Otomatis kalau ada debu dan segala macam dibersihinnya lebih gampang ya kan, karena dia nggak napak langsung ke lantai. Oke. Ya ampun, aku sangat terkesan. Aku pernah melihat seperti ini di hotel saat aku berada di Tokyo. Dan aku kayak, aku mau kamar mandi seperti ini. Oh, ditambah ini ada bidetnya. Jadi ini kayak lebih bersih kan. Seriusan, orang-orang di negara ini perlu tahu seperti ini di mana-mana. Oke, Mbak Lucy setuju dengan toilet yang kita pilih. Untungnya ya. Terus ke bagian meja rias. Lagi dan lagi di sini goldnya sangat tidak mendukung ya. Nggak cantik menurut aku. Jadi meja riasnya tuh kayak apa ya, seadanya gitu. Karena kayak kerangka doang. Kalau aku sih tentu yang kedua, yang padet. Aku cinta meja rias ini. Tidak hanya terlihat keren, tapi kayak akhirnya aku punya ruangan untuk menaruh semua produk kecantikanku. Aku ntar aja. Terus kita ke bagian rak lagi. Ini ya tentu yang kedua. Kita samain dong ya. Jangan sampai beda satu. Terus kita beralih ke bagian cermin. Untuk cerminnya di sini 1, 2, 3. Kalau dicetak biru kan yang kedua. Aku sih yang ke 1 aja. Akhirnya cerminnya datang juga. Aku tidak bisa menjadi CEO dalam industri busana dan pergi ke kantor dengan terlihat menjijikan. Tunggu sebentar, CEO. Apa kamu seorang CEO perusahaan? Ya, aku mendirikan perusahaan pakaian dan aksesoris. Menurutmu bagaimana aku bisa membeli semua ini? Bekerja di retail? Oh, Mbak Lucy seorang CEO guys. Pantes dia nggak ragu-ragu ngeluarin uang. Terus kita bagian shower. Nah, untuk showernya di sini aku juga bingung sih. Susah nih nentuin pilihan ya, karena semuanya bagus aja gitu. Tapi ada yang nempel, showernya yang kepalanya itu ya, ada yang bisa dicabut. Kayaknya aku ambil yang bisa dicabut aja sih. Dan warnanya juga lebih mencolok karena dia gold ya kan. Oke. Ya, shower baru ini sempurna. Apalagi warnanya. Emas sedang sangat tren sekarang. Oke. Mbak Lucy setuju. Seneng ya. Terus ke bagian kandil. Kandil ini kan seharusnya lampu minyak ya guys ya, atau tempat lilin gitu. Dan harusnya lampunya rame. Tapi aku di sini ngambil yang paling simple. Yang mana? Yap, yang ketiga dong. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa sih, soalnya mau yang rame-rame aku kan suka. Tidak profesional ya. Terus meja samping. Meja sampingnya di sini aku lebih tertarik yang ke 1 sih. Warna kayu. Dan tentu berbahan kayu juga ya kan. Terus ke bagian keranjang. Ini nggak kelihatan lagi. Tapi kalau aku sih yang segi 4. Segi 4 lagi. Yang ketiga. Mana ada segi 4 kayaknya, persegi panjang. Iya. Terus ke permadani. Untuk permadaninya di sini, kalau yang kedua menurut aku biasa. Nggak bisa terbilang mewah tuh nggak. Yang bisa dibilang mewah 1 dan 3. Tapi samar banget gitu dia sama si lantainya itu kan, kayak nggak berlawanan gitu. Ya udah sih, biasanya mewah-mewah tuh emang nggak terlalu berlawan ya kan. Aku akan ngambil yang ketiga. Aku lebih suka motifnya agak bergelombang gitu aja sih. Leko Boucher pernah berkata, rumah harusnya menjadi peti harta karun kehidupan. Saat aku melihat permadani yang kamu pilih, aku mau tahu apa yang lupa dia katakan. Oke, Felicity pun memuji ya apa yang dipilih sama Lucy. Terus kita ganti dindingnya yang di sini ya. Untuk dindingnya, pilihan aku yang pertama kan yang kedua, gold. Tapi dia nggak terlihat hidup. Nggak terlihat mewah gitu, cuman hidup. Kalau yang ketiga ini mewah, tapi menurut aku bukan kurang hidup. Karena dia warna putih ya kan, samar gitu, jadi kayak samar banget. Cuman itu yang bikin mewah sih sebenarnya. Ya udahlah, ganti aja ke yang 3. Oke. Terus ke bagian bangku. Untuk bangkunya di sini kalau cetak biru kan yang kedua. Aku juga akan ambil yang kedua sih, karena itu yang cantik. Yang 1 enggak, biasa aja. Jadi, bangkunya dibuat oleh pelapis favoritku. Aku baru sadar harus ada salah satu dari koleksinya di sini. Oke.
Emang cakep sih bangkunya ya kan. Terus ke bagian dekorasi meja rias. Untuk dekorasi yang ke-1 tanaman, yang kedua sabun, oke. Atau yang ketiga tentu yang ada tanaman dan kotak tisu. Dan kita beralih ke lampu dinding. 1, 2, 3. Semuanya cantik, semuanya mewah menurut aku. Tapi aku suka yang mewah, tetap simple tampilannya, itu yang ke-1 aja. Meskipun bentukannya lebih besar dari yang kedua dan ketiga ya. Tapi lebih simple juga dari yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih, aku sudah lelah berkegelapan di sini terus. Lampu yang bagus, seleramu mengenai gaya sangatlah tepat. Thank you, Lucy. Terus kita beralih ke bagian lukisan. Untuk lukisannya di sini, yang ketiga aku nggak akan milih. Kenapa ya? Karena warna dia udah abu-abu ya kan, nggak terlalu terlihat. Aku yang ke-1 sih. Lukisannya sangat indah. Aku agak sulit untuk menjelaskan. Tapi lukisannya berbicara ke jiwaku, ya kan? Iya. Oke. Terus ke bagian tanaman. Nah, untuk tanamannya di sini, kalau mau yang gold juga, yang kedua. Tapi aku nggak suka tanamannya. Aku lebih suka yang ke-1 sih tanamannya. Atau yang ketiga gitu. Tapi enggak sih. Kalau yang ketiga aku nggak suka warna mejanya itu. Jadi aku ambil yang ke-1 aja. Yang berbahan kayu juga. Otomatis ini juga buat temannya si meja samping tadi ya kan. Jadi menurut bagaimana tanaman ini? Aku dengar Kim Kardashian suka menaruh tanaman seperti ini di sekitar rumahnya. Kamu tahu apa yang lucu? Awalnya aku tidak kayak terlalu suka. Tapi sekarang, kalau melihat tanaman ini, aku sangat menyukainya. Oke. Terus terakhir ke bagian rak dinding. Untuk rak dindingnya sendiri di sini, ya, aku pilih yang warnanya sama dengan dengan dinding shower maksudnya. Yaitu yang kedua. Kalau dibikin terlalu jomplang warnanya tidak akan bagus ya kan. Oke. OMG, kamar mandi ini terlihat luar biasa. Kayak seriusan, aku sangat bertambah banyak waktu pada kalian untuk memperbaiki bencana ini. Seriusan, pergi ke toko Kondilodio sehabis ini. Namanya Lucy Firm. Bilang saja Lucy memberimu potongan harga seumur hidup. Itu sangat yang menarik. Terima kasih. Aku pasti akan berkunjung kalau aku punya uang untuk membeli baju baru. Baiklah, mungkin aku bisa membantumu. Temanku, Ellison bilang kalau dia ingin memodifikasi ruangan di rumahnya. Apa kalian menerima klien internasional? Sebenarnya iya. Baru-baru nikah merenovasi dapur di Inggris. Kalau temanmu tertarik, sampaikan padanya untuk menghubungi kami. Oke. Dan kita buka untuk hadiahnya. Dapat 15 diamond. Oke, lumayan. Karena di sini juga nggak ada permintaan spesifik ya dari Lucy. Dia memilih barang yang dia suka dan kita pakai itu. Oke, kita lanjutkan aja. Aku sempat curiga pada Lucy saat mengambil pekerjaan ini, tapi ternyata dia orang yang pintar, cantik, dan bekerja keras. Dan juga dia menghubungkan kita dengan orang yang bisa mendidik klien kita. Biasanya aku tidak mau salah, tapi kali ini aku senang. Ngomongin klien, kita harus pergi ke klien selanjutnya sekarang. Oke, sekarang kita akan berpindah ke kantor rumahannya Maggie yang ada di Tuscany, Italia. Maaf kalau aku salah penyebutan ya guys ya, aku belum googling penyebutan yang benar kayak gimana. Tempatkan perpaduan modern pada kantor rumahan tradisional. Oke, ini ruang belajar ya. Tapi nanti aja, kita nggak perlu masuk, kita balik aja ke kamar mandi mewah Lucy tadi dulu buat ngeliat hasilnya. Kayak gini. Cantik, aku akui ini cantik. Mewah. Mungkin ada yang melihat ini nggak terlalu mewah, tapi menurut aku ini termasuk mewah ya, tapi nggak 100% mewah gitu. Karena masih ada bagian-bagian kayu juga, apalagi bagian lantainya ini. Tapi menurut aku justru warna gold di bagian lantai itu yang bikin mewah juga. Karena menyesuaikan dengan dinding shower, terus juga area cermin. Dan gini, aku tadi mau bilang soal cara bicaranya Lucy. Cara bicaranya Lucy itu kayak aku banget juga gitu. Kebanyakan kayak gitu. Ya deh, segini. Gimana? Apa kalian suka? Aku suka. Aku kalau nge-rate ini ya, aku bisa kasih 1-10, aku bisa kasih 9. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, dan sampai jumpa. Bye-bye. Udah sampai jumpa, bye-bye lagi.